People really like you for it, I think. Yeah, this was 他们希望他们在这个防守端能对我们起到很好的帮助。Tinggal selangkah lagi, kita akan menyaksikan pemain dengan harga pasar 22,60 miliar rupiah melakukan debutnya membela timnas Indonesia di laga melawan Australia Maret mendatang. Ya, jika semua berjalan lancar, pemain berdarah Medan Ole Romani akan resmi menjadi WNI pada 8 Februari bersama dengan 2 pemain keturunan lainnya. Dan menjelang kepindahannya ke timnas Indonesia pun, Ole Romani menyatakan bahwa bermain untuk negara sebesar Indonesia adalah sebuah kebanggaan besar. Dia juga menyinggung sang nenek yang memiliki darah Indonesia sebagai salah satu alasan utama dirinya memilih untuk membela Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera bermain di ajang internasional bersama timnas Indonesia, di mana selain faktor keluarga pun kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Ole Romani. Ole juga berbagi pengalamannya saat mengunjungi Indonesia pada media Inggris, di mana menurutnya atmosfer sepak bola di tanah air sangat hidup dan penuh gairah, membuatnya semakin bersemangat untuk tampil di lapangan. Kemudian jelang laga bulan Maret nanti pun, tentu dengan tambahan amunisi baru seperti Ole Romani, timnas Indonesia dipastikan akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dan kini para supporter hanya tinggal menunggu momen di mana Romani akan mengenakan jersey merah putih dan memberikan kontribusinya untuk Garuda. Ya, datang bertepatan dengan adanya pergantian pelatih tim Garuda era baru ini. Ole Romani bahkan disebut sudah disiapkan peran spesial oleh sang pelatih anyar Patrick Kluivert. Manajer timnas Indonesia Pak Sumarji memberikan bocoran menarik, di mana menurutnya Patrick Kluivert sudah menyiapkan peran khusus untuk pemain yang berposisi asli sebagai winger tersebut. Meskipun berposisi asli sebagai winger atau pemain sayap, Romani juga memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai seorang penyerang, dan fleksibilitasnya ini tentu akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Pak Sumarji mengungkapkan bahwa kelebihan Romani adalah kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi, namun ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai posisi terbaik Romani kepada Patrick Kluivert. Pak Sumarji menegaskan bahwa tugasnya adalah untuk membangun kekompakan tim, sementara terkait skema, taktik, dan komposisi pemain adalah wewenang penuh dari pelatih kepala. Ya, kehadiran Ole Romani jelas menjadi ancaman tersendiri bagi para lawan, terkhusus Cina yang menyoroti sang pemain secara langsung dalam beberapa waktu kebelakang. Gerak cepat PSSI demi mempersiapkan Ultimate Team bagi timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ramai disindiri oleh supporter Cina, terlebih dengan manuvernya yang belum berhenti melakukan naturalisasi. Ya, media Cina 163.com secara khusus mengkritisi proses naturalisasi yang sejauh ini tengah berjalan di bawah komando Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Mendengar 3 pemain baru yang bakal disumpah di pekan ini, supporter Cina langsung bereaksi keras. Mereka menyindir sistem kebut naturalisasi pemain skuad Garuda agar bisa tampil di babak kualifikasi. Apalagi mengingat timnas Indonesia dipaksa tertunduk lesu saat bertamu ke Cina dalam pertemuan pertama fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda masih punya kesempatan balas dendam terhadap Cina pada pertemuan kedua di Stadion GBK pada 9 Juni mendatang. Kondisi inilah yang dikhawatirkan oleh supporter Cina lantaran mereka harus kembali dihadapkan dengan pasukan Patrick Kluivert. Terlebih lagi adanya Ole Romani, striker gacor Liga Eropa, menambah panik kubu lawan. Hingga sebagian fans justru mendesak Federasi Cina untuk meniru langkah timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan demi raih prestasi dunia. Cina memang menjadi lawan yang tak bisa tinggal diam dengan segala persiapan yang dilakukan Indonesia sejak bergulirnya babak ketiga ini. Sebelumnya, bahkan tak hanya Cina, bersama Malaysia mereka ramai-ramai menuding bahwa timnas Indonesia terlibat dalam kolusi dengan FIFA terkait proses naturalisasi pemain keturunan asing.
Tuduhan ini muncul karena mereka merasa bahwa Indonesia dapat menaturalisasi pemain dengan cepat dan mudah. Nama-nama seperti Miss Hilgers dan Eliano Reinders menjadi contoh utama yang diangkat dalam perdebatan ini. Dalam sebuah forum sepak bola, seorang supporter Malaysia menuduh adanya manipulasi dalam proses naturalisasi pemain Indonesia, di mana menurutnya Indonesia seakan mendapatkan perlakuan istimewa karena kantor FIFA yang kini berada di Jakarta. Tuduhan ini dikutip dari media Vietnam Soha VN yang menyebut bahwa sepak bola tanah air pernah dipandang negatif di Asia. Tak hanya itu, forum tersebut juga menuding bahwa mayoritas pemain naturalisasi timnas Indonesia memiliki tampilan fisik yang lebih menyerupai orang Eropa, dan hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa proses naturalisasi tidak transparan. Media Cina 163.com juga menyoroti hal yang sama, mempertanyakan bagaimana Miss Hilgers dan Eliano Reinders dapat menyelesaikan proses naturalisasi dalam waktu singkat yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur resmi. Ya, tapi meskipun banyak tuduhan yang dilayangkan, faktanya proses naturalisasi pemain keturunan seperti Miss maupun Eliano telah melalui tahapan yang diatur dalam hukum Indonesia. Tidak ada perlakuan khusus dari FIFA terhadap Indonesia dalam proses ini. Semua prosedur berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan standar internasional yang ditetapkan oleh FIFA. Tuduhan sekongkol antara Indonesia dan FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan ini tampaknya tidak berdasar. Proses naturalisasi di Indonesia telah mengikuti semua regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun beberapa pihak merasa iri ataupun tidak puas, fakta menunjukkan bahwa semua prosedur telah dijalankan secara sah dan sesuai aturan. Tudingan itu juga bahkan dengan tegas dijawab oleh Pak Erick Thohir dengan memamerkan banyaknya pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia dengan melihat perkembangan Garuda era sekarang. Sampai berita ini dirilis, sudah ada 13 nama pemain diaspora yang membela timnas Indonesia di era Pak Erick Thohir, di mana mereka adalah Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Jay Izes, Nathan Chuaon, Calvin Verdong, Jens Reven, Martin Pas, Eliano Reinders, Miss Hilgers, dan Kevin Dai. Yap, siapa yang tak tahu bahwa kehadiran para pemain diaspora berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia secara signifikan. Pak Erick Thohir bahkan berhasil mengamankan para pemain yang tampil di kompetisi level elit benua Eropa. Salah satu contohnya adalah Jay Izes yang musim ini tampil di Serie A Italia bersama Venezia. Tentu dengan rencana ambisius Indonesia buat tampil di berbagai event bergengsi di dunia sepak bola, program naturalisasi bakal kian membuat para pemain diaspora di Eropa bersedia membela skuad Garuda. Mereka percaya sepenuhnya dengan program yang diinisiasi oleh PSSI ini. Selain hal itu, Pak Erick Thohir juga menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum PSSI pertama yang melakukan proyek naturalisasi di timnas Indonesia, sebab sebelumnya pun sudah dilakukan hal serupa, sehingga kini dia cuma mewarisi apa yang sudah ada. Program naturalisasi timnas Indonesia sendiri sudah berjalan jauh sebelum Pak Erick Thohir memimpin PSSI, dan sejumlah nama sudah pernah dinaturalisasi oleh PSSI dan kini bermain di Liga Indonesia. Namun memang yang membedakan Pak Erick dengan Ketua Umum PSSI sebelumnya dalam melakukan naturalisasi ini adalah seleksi yang ketat dengan persyaratan tersendiri dan tentu saja tetap dengan kualitas menjadi hal utama yang mesti dimiliki pemain untuk dinaturalisasi. Apalagi perihal nasionalisme juga menjadi faktor penting sebab syarat tersebut bukan tanpa alasan. Pak Erick meyakini ketika hati dan pikiran diberikan oleh pemain ke timnas Indonesia, peningkatan tim juga pasti bakal berdampak.